Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqillaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ayyuhan nas alaikum bitaqwallahi bimtithali awamirih wajtinabi an jami'i nawahihi. I'malu ajarakumullah. Segenap muslimin, marilah kita semuanya bertakwa kepada Allah. Berhati-hati di dalam hidup ini, jangan sampai kita melanggar aturan Allah. Perintah-perintah Allah hendaklah kita fahami, kemudian kita taati, kita ikuti, kita kerjakan sesuai dengan kemampuan yang Allah telah karuniakan kepada kita, masing-masing kita. Sedangkan larangan-larangannya hendaklah kita jauhi sama sekali. Mana-mana yang kita belum tahu, hendaknya bertanya kepada ulama, pewaris Nabi dan Rasul. Mana-mana yang kita belum paham, kita berusaha memahaminya, mempelajarinya. Hanya satu jalan keselamatan kehidupan di dunia sampai di akhirat ini, yakni bertakwa kepada Allah. Tidak ada jalan yang kedua. Walaupun banyak orang yang tersesat, menyangka banyak jalan, masing-masing menuju kepada kebahagiaan kata mereka, tetapi tidak. Allah menyatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, tatanan, aturan di hadapan Allah yang berlaku cuma satu saja. Al-Islam, itu tidak ada yang lainnya. Tetapi Allah juga mengingatkan kita semuanya bahwa ada syaitan yang selalu menggoda, mengganggu, mau menjerumuskan kita semuanya ini, mengajak kepada yang maksiat. Bukan hanya dalam urusan makanan. Dalam makanan iya, Allah mengatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, karena memang itu yang Allah suruhkan. Tapi juga wala tattabi'u khutuwasy syaitan. Jangan kalian mengikuti syaitan, mengikuti langkah-langkah syaitan, ajaan syaitan, suruhan syaitan, anjuran syaitan. Sama saja syaitan bangsa jin maupun syaitan bangsa manusia. Menyuruh memakan harta dengan cara-cara yang haram. Tidak mempedulikan itu halal atau haram. Semua ditelan, semua mau diambil dengan rakusnya. Sedangkan Allah membedakan antara yang halal dengan yang haram. Mengajari kita untuk membedakan antara yang halal dengan yang haram. Karena yang haram itu akan membawa kita kepada kebinasaan, kepada siksa dari Allah Ta'ala yang kekal. Nah, sedang syaitan bangsa manusia menawari perkara-perkara yang haram, makan makanan yang zatnya haram, makan makanan yang cara memperolehnya haram, baik itu dengan riba maupun yang lainnya. Terbuka di masyarakat kita, juga di masyarakat dunia. Mengambil hutang dari bank, yang artinya dia memberikan riba. Dia memakan barang yang haram dan dia memberikan barang yang haram kepada orang yang menerimanya. Padahal hukumnya sama saja. Yang memberi dan memakannya hukumnya sama saja. Mereka bahkan yang membantunya, yang menjadi saksi atau penulisnya, semuanya sama. Dilaknati oleh Allah Ta'ala. Ayuhan nas, banyak dilalaikan, dilupakan. Bahkan banyak pemimpin Islam, katanya tokoh masyarakat Islam, akan tetapi tidak mempedulikan hal itu. Mereka membangun rumah sakit, membangun sekolah, membangun gedung-gedung dan sebagainya, berusaha dengan mengambil modal yang ada ribanya, hutang dari bank.
Padahal sudah banyak di dunianya saja mereka juga menghadapi kebangkrutan, mengalami kesulitan. Apalagi nanti di hadapan Allah sudah diancam akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Tatkala seseorang masih mau makan riba atau memberikan riba atau membantu riba tersebut. Tidak peduli apakah itu datang dari pemimpin, dari teman atau yang lainnya. Atau orang yang mengiba-iba, mengajak orang untuk melakukan kemaksiatan, yakni dengan memakan barang yang haram. Demikian juga waktu musim pilihan, pilkada dan sebagainya, pilpres, pilgub dan sebagainya, pilek, mereka juga begitu. Menyebarkan duit yang haram. Tidak jelas bagaimana perolehannya, demikian juga kemudian datangnya dan penggunaannya. Ayuhan nas, kalau orang lain termakan perbuatan-perbuatan seperti itu, kita semuanya harus menghindarinya. Selamatkanlah diri kita masing-masing, karena masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan hal itu sendiri-sendiri, satu persatu di hadapan Allah Ta'ala. Jangan karena diberi duit, lalu melakukan pilihan, memilih seseorang yang kemudian juga akan berkhianat kepada mereka yang memilihnya. Melakukan itu semata-mata karena dunia. Padahal segala sesuatu yang dilakukan karena Allah akan mendatangkan pahala bagi orang yang menjalankannya. Mencari harta hendaknya dengan jalan yang halal. Yang dicari adalah barang yang halal. Dan kemudian digunakan untuk apa? Dibelanjakan untuk apa? Hendaknya juga dibelanjakan untuk perkara-perkara yang halal. Jangan sampai terjadi kita melakukan pelanggaran. Baik untuk mendapatkannya, kemudian menggunakannya juga seperti itu. Kalau kita mencari sesuatu itu untuk digunakan kepentingan dunia misalnya, selagi tidak ada larangan dari syariat tidak mengapa. Tapi kemudian menggunakan untuk sesuatu yang tidak ada tuntunan dari syariat yang jelas dilarang, itu akan membawa kebinasaan. Kemudian yang kedua juga, kalau kita mau menggunakan itu untuk akhirat, maka kita harus melakukannya dengan ikhlas. Jangan sampai katanya untuk akhirat akan tetapi ternyata kita minta penghargaan, pujian dari manusia. Karena itu tidak akan mendapatkan kebaikan sama sekali. Jadi mendapatkan harta hendaknya dengan cara yang halal, diyakini halalnya, pasti kehalalannya. Kemudian menggunakannya juga begitu di tempat yang diizinkan oleh Allah. Digunakan untuk mencari ridha Allah. Tatkala kita mencari dengan jalan yang halal, lebih-lebih dengan niatan untuk menegakkan syariat Islam, maka kita mendapatkan pahala sama sekali dari Allah Ta'ala dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Demikian juga waktu menggunakannya. Tidak ada sesuatu yang akan menghalangi kita berbuat itu kecuali syaitan. Maka marilah kita berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Sama saja syaitan yang dari bangsa manusia maupun di bangsa jin yang tidak kelihatan oleh mata kepala kita. Karena semua ini dijurkan oleh Allah Ta'ala agar kita mengikuti aturan Allah, tidak mengikuti ajaan seruan tipuan mereka itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi at-tahirin ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqillaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsi wa sanna bi malaikati. Faqala wa la yazal qailan Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر من نصر الدين واهلل من خذل المسلمين واهلك الكفرة والمشركين وسائر أعداء الدين يا قوي يا متين اللهم اهلك اليهود والشيوعيين ومن معهم يا قوي يا متين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين إنه لا ألف بين قلوبهم إلا أنت يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر